Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 3 yaitu mengenai hakikat anak didik dari mata kuliah interaksi belajar mengajar. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Randy Yuda Saputra, NIM D041943, Prodi Penjas A semester 4, dosen pembimbing Burima Febrianti MPD. Mengenai interaksi belajar mengajar tentang tema 3 yaitu mengenai hakikat anak didik. Oke, apa itu anak didik atau peserta didik? Yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Peserta didik merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transparansi yang disebut pendidikan. Dalam praktik Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, yaitu peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Oke, yang pertama yaitu mengenai anak didik sebagai manusia. Hakikat anak didik sebagai manusia. Proses pendidikan menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transparansi yang disebut pendidikan. Sebagai komponen manusiawi berarti pemahaman tentang hakikat manusia secara umum. Ada beberapa, yaitu yang pertama ada pandangan psikoanalitik. Para psikoanalitik beranggapan bahwa manusia pada hakikatnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya sendiri, bersifat insting. Yang kedua, pandangan humanistik. Roger merupakan tokoh dari pandangan humanistik, berpendapat bahwa manusia itu memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif. Manusia itu rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Oke, lanjut. Nomor 3, pandangan Martin Buber. Martin Buber berpendapat bahwa hakikat manusia itu tidak dapat dikatakan ini atau itu. Manusia merupakan suatu keberagaman yang berpotensi namun dihadapkan pada kesemestaan alam, sehingga manusia itu terbatas. Dan yang keempat, pandangan behavioristik. Pandangan dari kaum behavioristik pada dasarnya menganggap bahwa manusia itu sepenuhnya adalah makhluk reaktif dan tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Faktor lingkungan lain inilah yang merupakan penentu tunggal dari tingkah laku manusia. Yang kelima, pandangan psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal menunjukkan bahwa di luar alam kesadaran bisa terdapat ragam dimensi lain yang luar biasa potensinya, serta mengajarkan praktek-praktek untuk mengantarkan manusia pada kesadaran spiritual, ID, ego, dan superegonya. Yang kedua, hakikat anak didik sebagai subjek belajar. Hakikat anak didik adalah subjek belajar karena anak didik adalah sentral kegiatan dan pihak yang mempunyai tujuan. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Dalam proses belajar mengajar yang diperhatikan pertama kali adalah anak didik, baru menentukan komponen yang lain seperti bahan apa yang akan diperlukan, bagaimana cara yang tepat untuk bertindak, alat dan fasilitas apa saja yang cocok, dan sebagai pendukung kesempatannya ini, kesemuanya itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswanya atau peserta didik. Yang kita ketahui, karakter setiap peserta didik atau anak didik itu pastinya berbeda semua. Menurut Sutari, Bernadip Suwarno, dan Siti Mehati, anak didik memiliki karakteristik tertentu, yaitu 1. Belum memiliki pribadi dewasa sesuai susila sehingga menjadi tanggung jawab pendidik. Jadi peserta didik itu belum memiliki pribadi yang dewasa, jadi masih tanggung jawab dari seorang pendidik atau guru. Yang kedua, memiliki penyempurnaan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Dan lagi-lagi yang kedua masih tanggung jawab dari pendidik atau seorang guru.
Yang ketiga, memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, inteligensi, latar belakang sosial, latar belakang biologis, serta perbedaan individual. Nah, lanjut. Kebutuhan anak didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Ada beberapa, yaitu satu, kebutuhan jasmani, yaitu tidak lain mengenai kebutuhan dalam olahraga, yaitu hal ini berkaitan dengan tuntutan siswa yang bersifat jasmaniah. Tuntutan siswa tersebut adalah kesehatan jasmani, dalam hal ini adalah olahraga. Nah, benar sekali mengenai olahraga. Yang kedua, kebutuhan sosial, yaitu untuk saling bergaul dengan sesama siswa dan guru serta orang lain, merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial siswa-siswinya. Dalam hal ini, sekolah harus dipandang sebagai lembaga tempat para siswa belajar, bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya. Oke, yang ketiga, kebutuhan intelektual. Setiap siswa memiliki minat yang berbeda dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Pasti siswa-siswi memiliki bakat dan minat yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Yang keempat, kebutuhan akan rasa aman, merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi peserta didik, terutama rasa aman di dalam kelas dan sekolah hingga di lingkungannya. Yang kelima, kebutuhan dan kasih sayang. Peserta didik yang kurang mendapat kasih sayang akan merasa terisolasi, rendah diri, merasa tidak nyaman, sedih, gelisah, bahkan mungkin akan mengalami kesulitan belajar, serta memicu munculnya tingkah laku negatif. Kondisi ini akan menyebabkan lemahnya motivasi belajar. Jadi siswa yang merasa kurang kasih sayang, dia akan cenderung malas dan muncul sifat-sifat negatif. Oke. Yang keenam, kebutuhan akan penghargaan. Untuk menumbuhkan rasa berharga di dalam peserta didik, guru dituntut untuk satu, menghargai anak sebagai pribadi yang utuh, menghargai pendapat dan pilihan siswa, menerima kondisi siswa pada apa adanya, serta menempatkan mereka dalam kelompok secara tepat berdasarkan pilihan masing-masing tanpa adanya paksaan guru. Dalam proses pembelajaran, guru harus menunjukkan kemampuan secara maksimal dan penuh rasa percaya diri di hadapan peserta didiknya. Secara terus-menerus, guru harus mengembangkan konsep diri siswa yang positif, menyadarkan siswa akan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, memberikan penilaian terhadap siswa secara objektif berdasarkan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Oke, yang ketujuh, kebutuhan akan rasa bebas. Guru harus memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam batas-batas kewajaran dan tidak membahayakan. Oke, yang ke-8, kebutuhan rasa sukses akan rasa sukses. Guru harus mendorong para anak didiknya untuk mencapai keberhasilan dan prestasi yang tinggi, serta memberikan penghargaan atas prestasi yang mereka capai, betapapun kecilnya, baik berupa ungkapan verbal maupun melalui ungkapan non-verbal. Oke, yang keempat, pengembangan individu dan karakteristik siswa. Oke, siswa adalah individu yang kompleks sehingga harus dikembangkan. Perkembangan menggambarkan perubahan kualitas dan abilitas diri seseorang, yakni adanya perubahan dalam struktur, kapasitas, fungsi, efisiensi. Perkembangan bersifat keseluruhan dan misalnya berkembang intelektual, emosional, dan spiritual, dan ketiganya saling berhubungan. Perkembangan itu umumnya berjalan lambat, karena itu guru harus memperhatikan dan teliti dan tidak melihat hanya pada pertumbuhan fisiknya saja, karena pertumbuhan belum tentu sejalan dengan perkembangannya. Jadi guru harus melihat potensi yang dimiliki dari siswa-siswinya, tidak hanya pertumbuhan yang terlihat seperti makin besar atau gimana, tapi harus melihat potensi dari setiap anak didiknya. Oke.
Nah, terima kasih, kurang lebih yang dapat saya sampaikan mengenai anak didik yaitu kurang lebih seperti ini. Apabila ada kekurangan atau salah dalam perkataan, saya Randy Yuda Saputra mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.